Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Mendengar kata Dracula, pikiran kita langsung tertuju pada makhluk imajinasi penghisap darah. Sebenarnya Dracula pernah hidup pada masa kekaisaran Turki yang dipimpin oleh Sultan Mahmud. Sedang sang Dracula bernama asli Vlad Impaler merupakan pangeran Transilvania yang bersekutu dengan iblis demi mengalahkan Sultan Mahmud. Daripada banyak omong, simak videonya sampai selesai. Puluhan tahun yang silam, Kaisar Turki mengambil 1000 anak laki-laki untuk dijadikan pasukan perang dan dididik tanpa belas kasih pada musuh. Dari 1000 anak itu ada satu orang bernama Vlad Impaler tumbuh menjadi pasukan yang sangat kejam, kemudian diberi tahta berkuasa di Transilvania. Karena muak dengan kekejamannya, Vlad Impaler membuang masa lalunya dan memimpin dengan bijak. Alur cerita pun dimulai. Bermula dari penemuan sebuah helm milik pasukan pengintai Turki yang ditemukan oleh Dracula dan pasukannya. Dracula meyakini pasukan Turki itu tewas sedangkan sang pelaku bersembunyi di atas gunung. Merasa ada yang aneh, Dracula meminta bawahannya untuk memperingatkan penduduk istana. Sedangkan dirinya dan 2 orang lainnya mengecek ke atas gunung lalu masuk ke sebuah goa. Setelah berada di dalam, Dracula mendapati lantai goa itu bukan dari tanah atau batu melainkan dari serpihan tulang belulang manusia. Di dalam goa itu Dracula dan pasukannya diserang oleh makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun ia berhasil meloloskan diri sedangkan 2 orang pasukannya tewas. Setelah itu Dracula kembali ke istana dan menemui sang pendeta. Pendeta menjelaskan berdasarkan transkrip kuno bahwa makhluk yang dilihat Dracula dalam goa itu dulunya adalah manusia namun bersekutu dengan iblis. Lalu mendapat kutukan berada dalam kegelapan seumur hidup. Makhluk itu terus menunggu seseorang yang mau bersekutu dengan iblis agar dirinya bebas dari kutukan. Sebelum lanjut, Mimin pastikan penonton menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah sebagai uang lelah buat Mimin untuk terus membuat konten alur cerita. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Setelah itu Dracula kembali ke pangkuan istri dan anaknya. Terlihat banyak bekas luka sayatan di punggung Dracula akibat dulu suka berperang. Keesokan harinya seisi istana merayakan pesta memperingati Paskah sekaligus 10 tahun kedamaian selama dipimpin oleh Dracula. Namun saat pesta sedang berlangsung tiba-tiba muncul Hamzah Bey yang merupakan seorang jenderal Sultan Mahmud. Kedatangannya pun disambut oleh Dracula dan telah menyiapkan upeti untuk sang sultan. Namun kedatangan Hamzah bukan untuk upeti tapi untuk menanyakan salah seorang pasukan pengintai yang hilang. Dengan tegas Dracula menyangkal bahwa ia bukan pelakunya. Namun sikap Hamzah masih mencurigai Dracula. Dengan hormat Dracula meminta Hamzah pergi dan membawa upeti yang telah disiapkan. Namun sebelum pergi, Hamzah menyampaikan pesan bahwa Sultan Mahmud membutuhkan 1000 anak laki-laki untuk dijadikan prajurit. Sempat terjadi perselisihan antara Dracula dan pasukan Hamzah. Namun karena Dracula hanya memiliki sedikit pasukan, Hamzah meminta Dracula menuruti keinginan sang sultan. Malam harinya Dracula berbicara dengan istrinya perihal permintaan sultan. Namun sang istri meminta Dracula untuk menghadap Sultan Mahmud lalu meminta sang sultan membatalkan niatnya. Dracula mengikuti nasihat sang istri untuk menemui sultan. Saat tiba di markas Sultan Mahmud, Dracula dan pasukan kecilnya sempat diremehkan oleh pasukan sultan. Ketika bertemu sang sultan ternyata mereka berdua merupakan teman lama. Dalam negosiasi, Dracula menawarkan diri sebagai pengganti anak-anak namun ditolak mentah-mentah oleh sultan. Sultan Mahmud bersikeras meminta 1000 anak-anak untuk dijadikan pasukan. Tidak sampai di situ, sultan juga meminta pada Dracula agar anaknya diserahkan untuk dilatih. Pada akhirnya pernyataan pun distempel menggunakan darah sang sultan. Esoknya Hamzah bersama pasukannya menemui Dracula untuk mengambil sang anak. Namun bukannya memberikan anak yang diminta sultan, Dracula malah menghabisi Hamzah dan pasukannya.
Melihat hal itu bawahan Dracula takut sang sultan akan murka lalu mengirim pasukan untuk menghancurkan kerajaan kecilnya. Akan tetapi Dracula memiliki rencana lain. Ia pergi menuju gunung tempat iblis penghisap darah bersarang. Sang iblis yang mengetahui kedatangan Dracula merasakan ada harapan yang akan membuatnya bebas dari kutukan. Iblis menanyakan maksud tujuan Dracula. Dracula menjawab bahwa dirinya membutuhkan kekuatan sang iblis untuk melindungi rakyat dan anak istrinya serta membinasakan pasukan Sultan Mahmud. Iblis mengabulkan permintaan Dracula dengan syarat meminum darah iblis tersebut. Iblis menjelaskan setelah minum darahnya Dracula akan merasakan semua kekuatan sang iblis. Namun konsekuensinya rasa haus terhadap darah manusia tidak terpuaskan. Jika Dracula mampu menahan rasa haus itu selama 3 hari maka ia akan kembali menjadi manusia. Namun jika gagal maka Dracula akan menjadi iblis sepenuhnya yang kejam dan tidak kenal saudara anak dan istri. Antara bimbang dan ragu Dracula akhirnya meminum darah iblis tersebut. Tidak lama kemudian Dracula tidak sadarkan diri. Saat tersadar ia mendapati dirinya berada di sungai, dan menyadari bahwa dirinya mempunyai kekuatan yang diinginkan namun memiliki kelemahan terhadap perak. Dari kejauhan ia melihat cahaya tembakan meriam dan dengan kekuatan barunya Dracula bergegas menuju istana. Benar saja pasukan Sultan Mahmud sedang menggempur istana Dracula sedangkan penghuninya tidak bisa berbuat banyak. Dengan kekuatan baru yang dimiliki Dracula menghabisi 1000 pasukan Sultan hanya seorang diri. Pasukan Dracula yang baru tiba heran tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun Dracula meminta untuk tidak menanyakan keanehan pada dirinya dan ia mengatakan akan melakukan apapun agar rakyatnya aman. Lalu Dracula meminta seluruh penduduk istana mengungsi ke biara di puncak pegunungan dan sulit dijangkau tembakan meriam. Kabar itu pun sampai pada Sultan Mahmud lalu memerintahkan 100.000 pasukan untuk menggempur istana Dracula. Sementara itu saat rombongan Dracula sedang makan bersama, Dracula sama sekali tidak merasakan lapar namun memicu rasa hausnya akan darah manusia. Untuk menghilangkan rasa hausnya Dracula beranjak pergi lalu bercumbu dengan istri namun bukannya hilang malah rasa hausnya bertambah parah. Dracula pergi masuk ke dalam hutan namun ia bertemu dengan seorang pria asing. Entah tahu dari mana si pria asing menyodorkan darahnya untuk diminum oleh Dracula namun Dracula menepisnya dan meminta pria asing itu pergi. Keesokan harinya Sultan Mahmud tiba di istana Dracula namun ia hanya menemukan ribuan pasukannya telah disula di tiang pancang. Di sisi lain sang istri Dracula melihat gelagat aneh pada suaminya saat sedang tidur. Ia pun membangunkan Dracula namun melihat kulit suami terbakar oleh perak dan bekas luka di punggung suaminya telah hilang. Saat itu Dracula menceritakan semua tentang pertemuannya dengan iblis di dalam goa dan membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Dracula meyakinkan istri bahwa 2 hari lagi dirinya akan kembali menjadi manusia jika berhasil melawan rasa haus akan darah. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju biara. Rombongan berangkat terlebih dahulu sementara Dracula harus menunggu hingga matahari terbenam. Akan tetapi beberapa orang pasukan Sultan mencegat rombongan Dracula dan berhasil membunuh bawahannya. Namun saat akan menyerang istri, Dracula muncul lalu menyerang pasukan Sultan yang membuatnya terjatuh dalam jurang namun ternyata berhasil selamat. Pagi harinya Dracula dan rombongan tiba di biara. Ia marah pada penduduk yang berdoa karena doa tidak akan menolong mereka. Saat matahari terbit Dracula tidak berani melalui cahaya matahari dan mencari jalan lain agar terhindar dari paparan cahaya. Hal itu ternyata diperhatikan oleh pendeta lalu sang pendeta menghampiri Dracula agar bisa membunuhnya sebelum terlambat. Karena Dracula tidak ingin mengakhiri hidupnya. Lalu pendeta menebas kain tirai yang menyebabkan cahaya matahari masuk menerpa wajah Dracula. Saat itu semua penduduk baru menyadari bahwa pangerannya merupakan seorang monster penghisap darah. Lalu beramai-ramai membakar pondok tempat Dracula berada hingga ludes terbakar. Namun ternyata Dracula masih hidup dan keluar dengan penuh amarah.
Ia memarahi penduduk karena dirinya telah menyelamatkan mereka dari pasukan sultan. Saat itu sang istri mendekat menenangkan suaminya itu. Setelah tenang, Dracula meminta penduduk kembali ke posisi masing-masing. Di sisi lain, kabar tentang kekuatan gelap Dracula sampai pada sang sultan. Akhirnya sultan mengerahkan pasukan dengan penutup mata agar bertempur tanpa melihat. Menjelang fajar, Dracula melihat ribuan pasukan Sultan Mahmud telah mendekat. Saat itu Dracula menyadari jika matahari terbit maka tidak banyak yang bisa ia lakukan. Dengan bantuan ribuan kelelawar, Dracula menyerang pasukan Sultan Mahmud hingga berantakan seperti diterjang angin topan. Saat itu tujuan utama Dracula adalah menghabisi sang sultan. Dracula menyerang sultan bermaksud menghabisi dengan tangannya sendiri. Namun ternyata itu adalah tipuan karena yang diserang bukan sultan namun pasukannya yang menyamar. Mengetahui anak dan istri dalam bahaya, Dracula bergegas kembali ke biara namun sudah terlambat karena pasukan sultan telah merebut anaknya. Saat tiba di biara, Dracula melihat istrinya nyaris jatuh dalam jurang. Saat akan menolong, pegangan tangan sang istri terlepas dan membuatnya terjun bebas. Dracula mencoba menyelamatkan istrinya namun usahanya gagal. Pada akhirnya Sultan pergi dari tempat itu dengan membawa anak Dracula. Sebelum tewas, sang istri mengizinkan Dracula menghisap darahnya dan menggunakan kekuatan iblis untuk menyelamatkan anaknya. Dracula tidak dapat menolak permintaan sang istri lalu menghisap darah istrinya sendiri. Di tempat lain, karena Dracula gagal menahan rasa hausnya akan darah, maka sang iblis dalam goa bebas dari kutukan lalu keluar tanpa terbakar matahari. Di sisi lain, Dracula juga memberikan kekuatan iblis pada penduduk untuk membalaskan dendam. Setelah memakamkan istrinya, Dracula mengambil baju perang yang telah lama ia lupakan lalu mengenakannya sebagai tanda bahwa Dracula si kejam telah kembali. Esoknya, saat Sultan dan pasukannya bersiap beranjak pergi dari wilayah itu, mereka melihat awan gelap menutupi wilayah timur padahal semestinya matahari telah terbit. Ternyata Dracula bersama pasukan iblisnya menyerang kamp pasukan Sultan hingga luluh lantak. Sedangkan Dracula fokus memburu sang Sultan. Saat masuk dalam kamp ternyata sang Sultan telah mempersiapkan diri dengan segala hal berbahan perak dan hal itu membuat Dracula kehilangan kekuatannya. Duel satu lawan satu pun terjadi. Memanfaatkan kelemahan Dracula, Sultan berhasil membuat Dracula babak belur dan hampir membunuhnya. Namun pada akhirnya dengan sisa kekuatan yang ada Dracula berhasil membinasakan Sultan dengan menghisap darahnya. Pada akhirnya Dracula berhasil menyelamatkan anaknya. Akan tetapi para penduduk yang telah berubah menjadi vampir kehilangan kendali dan berusaha membinasakan anak Dracula. Beruntung pendeta datang membawa salib sebagai tameng dan meminta Dracula menyerahkan anaknya untuk dibesarkan di biara. Merasa anaknya dalam bahaya, Dracula menyerahkan anaknya dan meminta pada pendeta untuk merawatnya. Setelah itu dengan kekuatannya Dracula menghilangkan awan gelap sehingga cahaya matahari masuk lalu membinasakan seluruh vampir termasuk dirinya. Sejak saat itu Dracula menjadi legenda, alur cerita pun selesai.